Halo semuanya, jadi hari ini kita akan membahas tentang salah satu fungsi fundamental dalam manajemen, yaitu plan dan goal setting. Nah, keyword dalam materi ini ada dua, yaitu goal dan plan. Apa itu goal? Jadi goal atau yang biasa kita sebut dengan tujuan adalah kondisi masa depan yang diinginkan dan coba diwujudkan oleh suatu organisasi. Nah, goal ini sangat penting karena dia memiliki peran untuk memberikan arah ke mana organisasi akan melangkah selanjutnya. Nah, lalu dilanjut dengan plan atau rencana. Rencana ini sendiri adalah blueprint atau cetak biru yang merincikan alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan nyata yang diperlukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Planning atau perencanaan adalah tindakan manajemen untuk menentukan tujuan organisasi sekaligus menetapkan sarana apa yang efisien untuk mencapainya. Nah, jadi planning ini atau perencanaan ini bukan sekedar menentukan target, tapi juga memikirkan bagaimana cara merealisasikan secara terukur. Lalu output dari planning atau perencanaan ini adalah berupa dengan plan, yaitu rencana. Kenapa sih dalam sebuah organisasi itu wajib melakukan perencanaan? Perencanaan ini akan memberikan legitimasi atau kejelasan identitas organisasi di mata pihak eksternal. Lalu, rencana ini bisa menjadi standar kinerja agar manajer memiliki tolak ukur yang jelas untuk mengevaluasi apakah sebuah tim telah bekerja dengan efektif atau tidak. Kalian pernah kepikiran gak sih, perusahaan besar seperti Samsung atau Unilever itu, gimana cara mereka mencapai sesuatu? Dan ternyata, mereka tuh punya resep rahasia di dalam goal setting dan planning mereka. Yuk sekarang kita bahas apa itu goal setting dan planning. Jadi di perusahaan itu, goalsnya nggak cuma satu, tapi ada tingkatannya seperti piramida. Yang pertama adalah misi. Misi ini adalah alasan kenapa perusahaan itu harus ada dan dibentuk. Lalu yang kedua adalah strategic goals, di mana ini merupakan tugas dari top manajemen untuk menentukan arah atau tujuan dari perusahaan beberapa tahun ke depan. Lalu yang ketiga adalah tactical goals, di mana ini merupakan tugas dari manajer divisi untuk menerjemahkan strategi dari top manajemen menjadi rencana tahunan. Lalu yang terakhir itu adalah operational goals, di mana ini merupakan pekerja-pekerja yang bekerja secara langsung dan mempunyai target spesifik seperti target harian atau mingguan. Kemudian, bagaimana sih perusahaan membuat rencana? Jadi, suatu perusahaan itu memiliki 5 tahap, yaitu menyusun rencana. Ini merupakan tahap di mana perusahaan menentukan misi ataupun target besarnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah menerjemahkan. Ini merupakan tahap di mana perusahaan menerjemahkan ataupun memecah bagian dari misi besar mereka sehingga menjadi beberapa dan juga menentukan strategi yang harus dilakukan. Lalu yang ketiga adalah operasional, di mana ini merupakan tahap perusahaan menentukan jadwal harian dan juga penugasan untuk siapa. Dan yang keempat adalah eksekusi, di mana ini merupakan tahap pengerjaan ataupun pelaksanaan dari rencana-rencana yang tadi yang sudah dibuat. Lalu yang kelima adalah evaluasi. Ini merupakan tahap akhir di mana semua rencana yang tadi yang sudah dilakukan itu dievaluasi apakah ada yang kurang ataupun perlu diperbaiki di rencana yang sebelumnya agar dapat diperbaiki di rencana berikutnya. Nah, agar rencana yang tadi dibuat tidak berantakan, perusahaan menggunakan strategi map, di mana jika karyawan mau belajar dan juga berkembang, nantinya akan memberikan proses kerja yang lebih baik kepada perusahaan, yang kemudian dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya akan meningkatkan profit ataupun keuntungan bagi perusahaan. Kesimpulannya, tanpa arah yang jelas, perusahaan itu cuma jalan di tempat. Dengan perencanaan yang lebih matang, maka perusahaan akan lebih mudah berjalan karena memiliki arah dan tujuan. Selanjutnya adalah operational planning and effective goals. Operational planning ini adalah perencanaan yang digunakan manajer untuk mengatur operasional sehari-hari dari organisasi sehingga pekerjaan karyawan bisa lebih terarah, lebih teratur, dan bisa mencapai tujuannya organisasi. Nah, agar perencanaan ini bisa berjalan dengan lebih baik, organisasi itu perlu memiliki tujuan yang efektif. Tujuan yang baik itu harus jelas dan dapat diukur, memiliki batas waktu dan juga menantang, tapi tetap realistis. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah Management by Objective atau MBO.
di mana manajer dan karyawan itu bersama-sama menetapkan tujuan kerjanya mereka, kemudian kinerjanya dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan dari awal. Dengan cara ini, tujuan organisasi itu dapat diturunkan menjadi tujuan departemen, lalu menjadi target individu, sehingga semua anggota itu dapat bekerja menuju arah yang sama. Selanjutnya adalah single use plans, yaitu rencana yang dibuat untuk situasi yang hanya terjadi satu kali. Contohnya itu kayak pembuatan program atau proyek tertentu, kayak pembangunan atau peluncuran produk baru. Dan yang terakhir ada standing plans, yaitu rencana yang digunakan secara berulang dalam organisasi. Rencana ini biasanya kayak kebijakan, aturan, atau prosedur yang bisa membantu kegiatan aktivitas organisasi sehari-hari. Dengan tujuan yang jelas serta berbagai jenis perencanaan, organisasi dapat menjalankan kegiatan operasional secara lebih terarah, efisien, dan konsisten. Setelah mempelajari bagaimana perencanaan disusun hingga ke tahap operasional, muncul sebuah pertanyaan. Apakah rencana yang disusun secara mendetail itu selalu menjamin keberhasilan sebuah organisasi? Nah, mari kita tinjau dulu nih 4 manfaat utama dari perencanaan. Yang pertama adalah sumber motivasi dan komitmen. Perencanaan bisa mengurangi ketidakpastian dan memberikan tujuan yang jelas, sehingga meningkatkan semangat dan dedikasi antara anggota organisasi. Lalu, dengan panduan alokasi sumber daya yang jelas, manajer dapat menentukan nih prioritas penggunaan anggaran, waktu, tenaga kerja yang lebih efisien dan tepat sasaran. Dan dengan paduan untuk bertindak, perencanaan menyelaraskan seluruh upaya departemen agar bergerak menuju satu target yang sama, sehingga manajer dapat meminimalisir pemborosan tenaga pada hal yang kurang relevan. Dan yang terakhir adalah standar kerja. Dalam rencana ini, manajer dapat menetapkan tolok ukur yang jelas. Tanpa rencana, organisasi tidak dapat memiliki dasar objektif untuk mengevaluasi apakah kinerja mereka sudah mencapai target atau belum. Namun, perencanaan juga memiliki keterbatasan nih yang perlu diantisipasi, terutama dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Karena perencanaan dapat menciptakan kekakuan. Kenapa? Karena perencanaan yang terlalu kaku dapat menghambat organisasi dalam merespon perubahan pasar yang mendadak atau peluang yang muncul tiba-tiba. Nah, dengan rencana pula dapat menghambat kreativitas dan inisiatif anggota organisasi tersebut. Karena terlalu terpaku pada rencana formal, terkadang inovasi dan kreativitas dapat mati gitu. Sehingga anggota tim takut untuk mengambil inisiatif di luar prosedur. Lalu, rasa aman yang palsu dibuat melalui perencanaan. Kadang manajer merasa memiliki rasa aman yang palsu, padahal realitas lapangan bisa berubah sewaktu-waktu. Dan yang terakhir adalah terlalu fokus pada masa sekarang. Terkadang manajer terlalu sibuk dengan urusan administrasi rencana harian, hingga mengabaikan perubahan tren jangka panjang di industri mereka. Selanjutnya adalah turbulent environment. Dalam dunia bisnis saat ini, organisasi itu sering banget menghadapi turbulent environment, yaitu lingkungan yang berubah cepat dan berubah pasti. Perubahan teknologi contohnya, atau krisis ekonomi, serta krisis global yang bisa mengubah rencana yang sudah dibuat di awal menjadi tidak lagi relevan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menghadapi ketidakpastian ini adalah dengan contingency planning atau rencana cadangan, di mana rencana cadangan ini disiapkan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Dengan adanya rencana ini, organisasi itu bisa memiliki alternatif tindakan jika rencana awal mereka tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan. Pendekatan lainnya itu adalah building scenarios atau skenario planning, yaitu proses membayangkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Biasanya perusahaan akan membuat skenario terbaik, skenario normal, dan juga skenario terburuk. Lalu mereka akan menyiapkan strategi untuk masing-masing skenario tersebut. Yang terakhir, organisasi juga perlu membuat krisis planning, yaitu perencanaan yang disiapkan untuk menghadapi situasi paling krisis, yang bisa saja terjadi secara tiba-tiba. Contohnya kayak bencana alam, serangan cyber, atau kegagalan produk. Dengan menggunakan berbagai jenis plan yang sudah disebutkan tadi, perusahaan akan dapat lebih siap menghadapi ketidakpastian dan bisa bertahan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan membahas seputar innovative approach to planning, yaitu cara baru dalam membuat sebuah perencanaan agar organisasi dapat lebih kreatif dan mudah beradaptasi dengan hal-hal yang baru.
Nah, yang pertama ada stretch goals, yaitu target yang dibuat lebih menantang untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Contohnya kayak kalian belajar nih sehari dalam 1 jam. Kemudian kalian menargetkan untuk belajarnya 2 jam, sehingga hasil yang didapatkan adalah hasil belajar yang lebih maksimal daripada sebelumnya. Yang kedua ada performance dashboard, yaitu alat visual seperti tabel ataupun grafik yang dibuat untuk memantau kinerja kalian sudah sesuai apa belum. Jadi semisal di handphone kalian tuh ada seperti fitur alat kebugaran. Nah di situ kan tercantum seperti jumlah kalori kalian, kemudian aktivitas atau jumlah langkah kaki kalian, yang dimana hal itu tuh bisa membuat tracking kinerja kalian atau target kalian tuh sudah tercapai atau belum. Yang ketiga ada intelligence teams, yang dimana sebuah tim akan terdiri dari orang-orang dengan kemampuan yang berbeda-beda. Semisal kita ada kerja kelompok nih. Nah, orang-orang tuh pasti memiliki kemampuan dan job yang berbeda-beda. Ada yang mencari informasi, ada yang bisa membuat video, ada yang membuat PowerPoint dan segala macam. Tetapi kita bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi dengan adanya semua pendekatan yang telah saya sampaikan ini, perencanaan organisasi itu bisa lebih efektif dan mudah beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah itu dia teman-teman untuk materi planning and goal setting yang telah kelompok kami bawakan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah!